Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar apel pagi sekaligus launching Bank Salingda, Bank Sampah Keliling Pemda, dan kegiatan Coastal Clean Up dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia Jumat, 7 Juni 24, yang dipusatkan di Muara Indah Kota Agung. Turut hadir dalam acara tersebut pimpinan BUMN dan pimpinan BUMT, para asisten dan staf ahli bupati, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, camat dan para lurah sekecamatan Kota Agung, para peserta apel, pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Dalam arahannya PJ, Bupati Kabupaten Tanggamus Insinyur Mulyadi Irsan, M.T. menyampaikan selain pelaksanaan apel, kegiatan kita pagi ini yaitu Coastal Clean Up dan launching Bank Salingda, Bank Sampah Keliling Pemda. Melalui kegiatan ini seluruh pihak baik instansi, korporasi, komunitas, lembaga pendidikan dan masyarakat diajak untuk melakukan aksi bersih-bersih secara serentak di wilayahnya masing-masing, terutama membersihkan saluran air dan sungai dari sampah. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius di Kabupaten Tanggamus. Sampah dapat diartikan sebagai konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri, sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan masih terus berjalan. Setiap tahunnya, dapat dipastikan volume sampah akan selalu meningkat berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan seiring pula dengan pola konsumerisme masyarakat yang semakin konsumtif. Dinas Lingkungan Hidup mencatat rata-rata penduduk Kabupaten Tanggamus menghasilkan sekitar 0,56 kg sampah per hari dengan total timbulan sampah yang dihasilkan oleh keseluruhan penduduk Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 adalah 134.920,33 ton. Sampah yang tidak terkelola dengan baik tentu saja akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Bagi sektor pariwisata, keberadaan sampah akan menurunkan citra objek wisata tersebut dan akan mempunyai dampak lanjutan terhadap perekonomian masyarakat yang bergantung pada kegiatan kepariwisataan. Oleh karena itu pada momentum ini kegiatan Coastal Clean Up dipusatkan pada Pantai Muara Indah, yang merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Tanggamus. Harapannya melalui kegiatan ini baik pengunjung maupun masyarakat setempat dapat tergugah untuk lebih peduli dan menjaga kebersihan objek wisata Pantai Muara Indah. Selain tempat wisata, komplek perkantoran juga berkontribusi terhadap timbulan sampah di Kabupaten Tanggamus. Sekitar 0,1% dari total timbulan sampah berasal dari komplek perkantoran. Salah satu upaya pengelolaan sampah yang sesuai dengan paradigma baru pengelolaan sampah di Indonesia berdasarkan PP nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah pengelolaan sampah yang memberikan nilai ekonomi diantaranya melalui bank sampah. Pada kesempatan ini selain aksi clean up akan diresmikan pula Bank Salingda, Bank Sampah Keliling Pemda. Bank Salingda ini merupakan konsep bank sampah yang akan coba diterapkan di komplek perkantoran Pemda Tanggamus, yaitu dengan cara pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang, melainkan sampah. Sudah sepatutnya komplek perkantoran Pemda Tanggamus yang merepresentasikan sebuah ekosistem lingkungan dan pemerintahan menjadi pilot center aksi baik pengelolaan sampah yang kemudian akan diimplementasikan kepada masyarakat luas. Dukungan atas dibentuknya Bank Salingda ini juga datang dari berbagai pihak, diantaranya PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulu Belu, PT PLN Indonesia Power, Unit PLTP Ulu Belu, PT Tirta Investama Pabrik Tanggamus, PT Natarang Mining dan Bank Syariah Tanggamus. Dan saya mewakili pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan tersebut. Semoga ke depan sinergitas ini dapat terus terjalin dengan baik, dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Kabupaten Tanggamus. Apel pagi dilakukan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Jumat, 7 Juni 2024. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumat Barokah, salam sejahtera untuk kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabib pun. Bapak Ibu yang saya hormati, wal khusus di hari yang berkah ini,
Yang saya banggakan dan saya hormati General Manager PT Pertamina Geothermal Energy, TBK Area Ulubulu, hadir Pak Hadi Suranto. Terima kasih atas kehadirannya. Juga yang saya hormati Manajer PT PLN Indonesia Power, Unit PT PLTP Ulubulu, Bapak Rosmadi. Juga yang saya hormati Stakeholder Relation and Susdek Manager PT Tirta Investama, Bapak Abdul Manaf. Juga yang saya hormati Kepala Teknik Tambang PT Nataran Mining, Bapak Abjan Maswara. Direktur Utama BPRS Tanggamus, hadir Ibu Inayati Ramawati. Juga Direktur UTJ tadi saya lihat, Pak Imam ya hadir. Dan Pos TNI AL Kota Agung, yang saya hormati dan Pol Airut Kota Agung, hadir juga di sini jajaran Pemkab Tanggamus, mohon rahmatnya, barokah, hidayah maunahnya atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di acara launching Bank Salinda, bank sampah keliling Pemda, dan sekaligus kegiatan Coastal Clean Up dalam rangka lingkungan hidup sedunia. Teriring salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, apel pagi dengan background dan suasana di pantai Muara Indah ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk acara yang kita kemas di antara mengikuti rangkaian Salinda, Bank Salinda, dan nanti ada Clean Up Coastal. Kita diawali dengan apel pagi. Bapak Ibu sekalian, dalam minggu ini dan minggu kemarin kita dihadapkan dengan kondisi fenomenal ya. Rangkaian bencana yang terjadi di Tanggamus mengundang keprihatinan kita kepada masyarakat Tanggamus yang terdampak akibat bencana alam. Terdiri doa dan segala bantuan telah kita lakukan, dan kita bermunajat agar senantiasa Tanggamus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya juga fenomena yang terjadi, adanya pemadaman listrik serempak di Sumatera. 7 dari 10 provinsi di Sumatera, izin ya Pak dari PLN, ini curhat sedikit, mengalami pemadaman serentak. Moga-moga di Tanggamus sudah terlayani secara maksimal, jadi lampu tidak ada pemadaman bergantian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir apel pagi hari ini sudah mandi pagi. Jangan sampai karena lampunya padam, air tidak tersedia. Jadi hanya sekedar menghadiri apel karena situasi tidak memungkinkan, Bapak Ibu sekalian sudah berada di sini. Ini mengindikasi bahwa permasalahan energi ini sudah melingkupi semua sendi-sendi kehidupan. Ya. 2 hari yang lalu itu memang rumah tangga itu ada suasana yang beda ketika kita semua sangat terbentuk dengan energi. Nah, ini bukan persoalan yang simpel, menjadi persoalan yang sangat serius. Bagaimana ke depan NKRI, sirkuit pemerintah Provinsi Lampung, CQ Tanggamus memang sudah harus mendesain untuk mewujudkan kemandirian energi. Ya, kalau pemerintah Provinsi Lampung itu sudah menyusun RUED namanya, Rencana Umum Energi Daerah. Berapa pangan. Kemandirian pangan ini menjadi hal yang penting yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Ini menjadi tugas pemerintah
menjaga setiap daerah harus terwujud kemandirian energi dan pangannya, plus adanya kemandirian air. 3 hal ini Bapak Ibu sekalian tidak akan terlaksana bila lingkungannya tidak terjaga dengan baik. Nah, itu kenapa kita bicara bahwa membangun suatu daerah, membangun suatu tempat di setiap aspek kehidupannya itu tidak terlepas harus adanya lingkungan yang berkesinambungan. Nah, lingkungan ini yang memang saat ini masih dianggap suatu yang belum begitu penting. Notabene ketika 662.000 jiwa masyarakat Tanggamus setiap hari itu memproduksi sampah. Bisa dikalikan kalau 602.000 jiwa, setiap individu itu menghasilkan kurang lebih 0,5 kilo sampah. Kalikan 662.000 jiwa, kira-kira 135.000 kilogram timbunan sampah di Tanggamus. Pertanyaannya, ini permasalahan bukan? Permasalahan. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Yang di depan pemerintah daerahnya. Baru nanti bagaimana pemerintah daerah itu mengajak. Ada korporasi, ada Danone, ada PGE, ada Tataran Mining, ada PLN Ulu Belu, ya. Ada masyarakat di situ. Ya, bagaimana ini nanti menjadi contoh, menjadi model pengelolaan sampah yang baik. Mulai dari hulu, dari rumah tangga, ya, berlanjut ke TPS, ke TPA. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kita dihadapkan dengan perubahan iklim. Dunia, nasional, provinsi dan Tanggamus, Kabupaten Tanggamus sudah berusaha bagaimana kita menekan produksi karbon. Isu gas rumah kaca ini sangat penting. Kemarin kita kena dampaknya perubahan iklim. Perubahan iklim itu berdampak terhadap undersupply produksi pangan. Ya, undersupply itu harusnya padi itu di Lampung tuh menghasilkan pada musim itu 3,2 juta ton, tapi di bawah itu. Tetapi masyarakat yang membutuhkan, yang mau makan banyak. Akhirnya hukum ekonomi berlaku. Ketidakseimbangan antara supply dan demand itu berdampak. Itu namanya inflasi. Harga beras naik. Kenapa? Karena produksi panen terganggu akibat perubahan iklim. Ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh bagaimana tidak stabilnya lingkungan kita. Kita berupaya mengurangi pengaruh emisi gas rumah kaca. Ya, nah ini salah satu peran sampah dan juga nanti sekaligus ada coastal clean up. Kalau bahasa Lampung, bersih-bersih pantai gitu kan. Saya nggak tahu apa itu coastal clean up itu. Bersih-bersih pantai lah, kira seperti itu. Ya, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Temanya land restoration, desertification dan drought resilience, ya, itu Pak ya. 3 itu temanya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu sekalian, nggak bisa diam. Jadi peran lingkungan ini sangat mempengaruhi. Setelah ini juga akan penanaman vegetasi di Wonosobo. Nah, apa yang menjadi titik tekan ini? Nggak hanya seremonial ini aja. Saya titip dan jajaran pemerintah dari Pak Sekda, asisten, staf ahli, dinas, kita lakukan ini berkesinambungan. Kalau hanya bersihin hari Jumat, besok nggak dibersihin lagi, ya menggunung timbulan sampah itu.
dia akan pegang sampah itu. Termasuk pedagang-pedagang di situ. Nggak boleh buang sampah, karena lingkungan ini anugerah dari Maha Kuasa. Kalau lingkungannya baik, semua pohon-pohonnya baik, wah hidup ini serasa di surga. Nah, jadi ini yang saya pesankan terkait Salinda, bangsa Linda ini, terkait coastal clean up ini harus berkesinambungan. Buatkan jadwal, ya 3 hari sekali, 2 hari sekali. Tidak ada pendidikan, dinas kesehatan, persatuan perawat Tanggamus. Nah, melakukan kebersihan di pantai Muaridah sampai ke TP. Boleh. Saling berlomba, masukin IG dong, masukin TikTok. Di acara kebersihan itu ada juaranya. Itu hanya Lairut dan Uspika, Kecamatan Kota Agung. Bapak J, lihat Bapak J. Bapak Ibu, sedang kita saksikan Pejabat Rumah Gamus sedang meluncing Bank Salinda yang ditandai dengan penyerahan stenofo kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Kemudian selanjutnya kami persilakan kepada para perwakilan perusahaan untuk dapat menyerahkan bantuan kepada penerima secara simbolis yang disaksikan oleh Pejabat Rumah Gamus. Untuk diketahui bahwa ada 5 perusahaan di Kabupaten Banyumas yang bermitra guna mendukung operasional Bank Sahabat Milik Pemda, yakni PT Pertamina Geothermal Energy Ulu Bulu, PT PLN Indonesia Unit PLDP Ulu Bulu, PT Tirta Investama, PT Natarak Leading, dan Bank Syariah Banyumas. Ini. Satu, dua. Oke. Kalau bagian hukum begini, Tanggamus. 1, 2. Oke. Beres? Itu kok. Ada lagi. 1, 2, 3. Oke. Mohon izin selanjutnya sesi foto bersama. Nama asisten memang beda. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tanggamus, mohon izin Bapak. 1, 2, 3. Baik, Lampung Berjaya, mohon izin sekali lagi kepala tangannya. 1, 2, 3. Selanjutnya foto dengan banner, mohon izin Bapak. Baik, saya hitung rekan media. Oke, Baik, 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pencapaian. Pembina apel dapat meninggalkan lapangan apel. Apel selesai. Pemimpin apel dapat membubarkan barisan. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Jadi aku pengen nanti benar kita dan bareng-bareng bisa sambil jadi juga. Malam banjir. Malam banjir. Iya, Pak. Ayam Pak itu dijual cuma. Hah? Tidak tahu dari laut.
Ya, Erwin masih masuk juga. Pesek. Banyak. Ya, dari maintenance masyarakat. Semua. Yang lain bukan kali aja mungkin masih Pak ini. Ya. Kalau Rutin aja. rutin ya mungkin ya. Tadi tadi kan ada kita sampah cepat. Kalau pemerintah, paling aja. Tadi yang Kayak dalam, Pak. Waduh. Oh, join. Jangan kan dari buatannya dari mana juga, dari hulu juga. Ini apa ini? Apa ini? Oh, ini tahu, mau tahu siapa ya? Lamun lurah gara-gara telur. Hari Senin launching. Gerakan serentak kantin. Uang nggak ada. Ada. Hai, pelakuan bener kayaknya asisten. Kalau udah ngomongin duit ini. Ini nggak ada tuh kalau pribadi di mana? Kami kamu orang mana? Nyari momen yang pas ini udah kelihatan. Kayak nunduk. Begini kayak Ya aja. Kayaknya enteng-enteng angkatnya sih. Asisten. John. Hotel. Siapa? Lu mau ada pakai nilainya. Siap. Itu ada video. Malam banjir. Malam banjir. Iya, Pak. Ayam batu. Wah, semua. Hah? Enggak tahu. ya, Erwin masih masuk juga. Pesek. Banyak.
masyarakat ya. Iya, jadi maintenance masyarakat. Volunteer semua. Kali aja mungkin bersih Pak ini. Ya, kalau rutin aja. Rutin ya, mungkin ya. Pak Media tadi kan ada minta sampah. Kalau pemerintah, paling aja. Bisa jelaskan Bang kegiatan kita pada pagi hari ini? Terima kasih kawan-kawan sekalian bahwa dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang selalu kita laksanakan setiap tanggal 5 Juni, pemerintah Kabupaten Tanggamus sesuai dengan arahan dari Kementerian LHK berdasarkan surat edaran dari Kementerian LHK melakukan beberapa agenda kegiatan. Yang pertama, agenda kita adalah pada tanggal 1 Juni 2024 kita melaksanakan kegiatan upacara Hari Lingkungan Hidup bersamaan dengan Hari Lahir Pancasila. Nah, pada saat itu kita ada agenda berupa penyerahan penghargaan proper dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan kepada beberapa perusahaan, yaitu PT Pertamina Geothermal Ulu Belu, kemudian kepada PLTP PLN unit Ulu Belu, kemudian kepada PT Tirta Investama. Kita juga pada saat itu melakukan penanaman seremonial pohon tebabuya bersama Forkopimda. Hari ini kami pada tanggal 7 Juni 2024 kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai atau coastal clean up dan juga launching Bank Salinda. Kegiatan bersih-bersih pantai ini kita laksanakan di Pantai Muara Indah. Sama-sama kita ketahui bahwa Muara Indah ini adalah objek destinasi wisata. Tentunya kita harus menjaga kebersihannya. Kita menggugah kepada masyarakat setempat maupun pengunjung untuk dapat menjaga kebersihan di Pantai Muara Indah ini. Kemudian kami melakukan launching Bank Salinda. Ini suatu kegiatan inovasi kami bersama dengan mitra beberapa perusahaan. Jadi Bank Salinda ini semacam unit perbankan, tetapi dia sifatnya tidak menabung dalam bentuk uang tapi dalam bentuk sampah. Jadi kami mendapat bantuan beberapa bank botol seperti ini ya, bank botol dari beberapa perusahaan, antara lain dari Pertamina PG Ulu Belu, PLTP PLN, kemudian dari Natarang Mining, kemudian dari PT Tirta Investama sama Bank Syariah. Nah, nanti di sini kami dari Dinas Lingkungan Hidup membentuk bank sampah unit yang kami kolaborasi dengan Bank Sampah Hidup. OPD nanti akan kami bagi bank botol ini. Kemudian setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan kami melakukan keliling untuk mencatat, mengukur dan menilai. Jadi OPD tersebut kita berikan edukasi agar mereka tidak membuang sampah sembarangan, memilah khususnya sampah non-organik, yaitu botol, kertas dan lain-lain. Nanti dana yang terkumpul dari mereka akan kita, apakah itu akan menjadi tabungan ataupun itu akan diserahkan ke Basnas. Itu yang kegiatan kita hari ini. Dan terakhir nanti tanggal 14 kita coba akan melakukan penanaman di daerah Proklim gitu. Kalau untuk hari puncaknya sendiri kapan tuh Bang? Hari ini apa tanggal 14 nanti? Sebenarnya kita tidak ada hari puncak ya. Kita istilahnya rangkaian 3 acara tersebut, mulai dari upacara, kemudian launching hari ini pembersihan pantai dan launching Bank Salinda, dan terakhir nanti penanaman pohon secara serentak. Oh ya, siap. Pohon apa tadi Bang yang ditanam Bang? Kalau yang rencana yang tanggal 1 kita menanam tebabuya. Kemudian kalau yang tanggal 14 nanti kita ada agenda tanaman MPTS seperti alpukat dan pala. Itu di Kampung Iklim di Proklim. Kalau untuk tebabuya tadi manfaat dari pohon itu sendiri ya, apa Bang? Jadi tebabuya ini kan kita tanam di Pemda sebagai pohon peneduh. Dia memang pohon besar, kemudian itu pohon itu sifatnya indah, dia tahan terhadap kekeringan, kemudian bunganya tidak beda. Kalau bunganya itu bagus kalau ketika musim bunganya, dan dia tidak mengganggu infrastruktur akarnya. Itu tebabuya. Cukup deh. Cukup. Terima kasih Pak Kadis. Sama-sama. Lagi 1, 2, 3. Mulai Tanggamus. 1, 2, 3. Bebas Pak. Bebas.